Sebenarnya kalau itu yang nggak mau ketemu dia sebenarnya saya kurang setuju. Sedangkan di satu sisi Allah menunggu setiap malam besok hambaku akan tunggu taubatmu. Kan kayak gitu ya. Kitanya nggak mau. Nah itu. Sekarang saya kalau saya pribadi sekarang lagi kesel sama video itu nih Pak ya. Pasti Pak Don yang lagi yang di Padang yang di Bandung apa di mana yang Kenapa? habis mabok tuh lagi mabok Pak ya ikut sholat subuh Mbak sih sama ini Mbak pengurus yang lain. Nah, itu kurang bijaksana. Itu malah di pojok. Ini ribet banget. Tiga dulu kan Jadi filmnya. seakan-akan itu nggak pantas ada di masjid itu soalnya nggak ada Sama dia mau. hidup nggak mau. Karena mati masih mending mabok larinya ke masjid. Iya. Larinya ke klub-klub yang kayak gitu kan. Mabuk aja masih ingat. Iya, makanya masih ingat nih. Saya baca komenan di Instagram gitu memang banyak yang drama seolah-olah agama itu punya Antum, Kak. Kita ini bukan memilih kebenaran, kita hanya ngawal Ada itu kebenaran. ada gua. Awal. Ngawal, jangan ngerasa kita yang punya kebenaran. Nampaknya kalau kita caranya kita apa ya? Misalnya saya belajar hikmah dulu ya. Terus cara ngebuang total itu gimana Pak? Berat. Ya satu nggak usah dipakai lagi, dia diyakinin lagi. Yang kedua yang mau menyembah Allah, gini doanya Pak. Nah, ya termasuk siapa aja termasuk Itu kan saya. itu. Iya. Pasti nggak langgar. Hidup. Ya Allah, jikalau memang Bawa ke gua. apa yang pernah hamba lakukan mengandung Apa? kesyirikan kepada Oh, Allah, jalan. mohon ampunan ya Allah. Kita kan dulu belajar itu kan ada unsur-unsur itu. Iya. Jelas. Karena nggak tahu. Gimana tadi lu? Benar kayak Ya, gitu. itu kan doa. Tapi tuh bisa ini Pak, bisa hilang Hilang. sendirinya. Itu kan kalau nggak diyakini ya hilang. Oh. Kita rubah kan. Iya. Rubah haluan. Oh, kalau nggak di ini hilang dengan sendiri Pak ya? Nggak ada efeknya Pak? Ya mungkin nanti Allah bersihin kalau kita sakit atau apa sih. Oh. Sampai gimana kita kembali lah, kembali kepada Allah. Oh. Ya kan berarti sudah tuntut bimbing yang benar. Kayak saya dulu kan saya belajar musti, belajar apa itu begitu lah. Oh. Masih direndam 3 hari. Kan mimpi saya tangan saya musti. Masya Allah. Kata aku buang. Terus saya mikir sayang loh pas Halo, ah. Iya kadang gitu kadang mah. Dia belajar capek-capek gitu kan, dibuang. Tuh, itu udah senang banget. Jadi. Tapi kan kita nggak tahu Pak, nggak tahu itu berupa apa gitu kan? enak. Makanya otak lu. Lu sama tak gantian keluarin. Awalnya Gua udah mau tangin kita banget. kan Tangan tidak lu mengulangi lah. lagi. Iya. Setelah kita tahu yang benar, kita tidak mengulangi yang itu kita tinggalkan. Tapi nggak ada ini Pak, nggak ada efek apa Pak? Nanti kita mau nambah sama Allah. Kurang dalam. Kalau dulu pernah saya pimpin itu. Jadi dalam barang maksudnya jadi kalau kita pernah melakukan sebuah kegiatan. Iya. Itu beli utang ya? Iya namanya dulu kita masih muda kan sama teman-teman gitu kan. Karena Belajar. bahasa ayatnya gitu Bang Sobat. Jadi perilaku dosa yang dilakukan dengan kejahilian, jadi itu kebodohan kita. Ketika kita Kecuali dari kitanya nggak mau ngebuang gitu ya? Iya. Oh beda. kitanya masih meyakini, masih Iya sayang, masih butuh gitu ya. Oh. Mengkot Padahal kala. itu udah ke jalan yang Iya. kayak oke nggak cari link nggak apa udah. Iya terkala kita. Udah terasa. Iya iya. Oh itu berarti benar gitu. Nah kalau saya ke jalan ini yang lebih lurus. Ya udah tinggal. Tapi kadang merasa saya pakai sayang nih cewek-cewek. Nah itu tadi ada Punya. bisikan lagi. Oh. Nafsu lagi nafsu kita itu. Ya saya mah tadi saya bilang dulu aduh puas. Iya, iya. Ini saya kalau bilang Kamu pintar. ini kan buat Nek itu yang bikin kita ngomong gitu gimana Pak? Ada kayak bisikan gitu? jadi kalau gitu. Oh. Nah itu Berarti nggak usah di antara petunjuk sama nafsu itu terus begitu beradu. berarti ya. Iya. Padahal biasa logika dari logika kalau ini gua bebas loh. Iya. Oh. Karena itu tadi orang-orang yang sudah termakan tadi yang baik begitu sudah merasa nyaman di situ itu susah. Padahal itu jalan yang pas. Dan dia kejar terus tuh. Apa sih? Susah untuk berubah cari dengan kita dan dia Sudah sendiri. tahu yang di pojok, ah. Setanjuk. Oke siap, Pak. Di sana ya. Jadi kita kembali bos kalau kita mau
yang beraroma ibadah itu orang kasih kita kan makan. Saya hampir banyak Pak Simlamba, Nurul Hikmah, Al Hikmah, Al Jabar, wah semuanya Jauh. dari penasaran saya gitu. Iya. Dan memang semuanya nggak ada yang membuat saya tenang, malah jadi merasa gitu. Sama apa ini cuma apa ya? Apa? Merpati putih sama ya Pak ya? Merpati putih. Iya, kalau yang olahraganya bagus. Nah biasanya gini, kalau yang masih olahraganya bagus untuk Raga. olahraga. Nah ketika dimasukin asma, biasanya sudah mulai kontaminasi nih. Punya tenaga dalam, punya kesombongan. Iya. Oh. Itu bahaya. Itu bagus bagus. Cerita dia. Saya tahu itu Iya. ilmu yang belum dia lepas secara total. Oh. Harusnya dia nggak usah lagi buat apa pakai begitu. Iya. Ya mungkin masih butuh kali kalau gitu ya. Ya masih sayang. Sayang ya. Karena memang bolehnya capek, boleh Iya. istirahat boleh gitu. Mau nyari aku, Iya. mau ikut kamu, kamu tinggalin aku. Dan yang dalamnya nggak mau. Oh. Nggak mau. Kan sama sempat di apa Pak Uji di Terawang. Pak Uji juga kan ngomong kan. Wah. Beliau bukannya Pak Agus atau Pak Uji, buangannya buang. Terus saya nyetolin. Gue sayang, enggak usah Pak Uji. Ya nyetol. Makanya dalam tadi Oh. Tak ikutin gue ya. sebenarnya mah dari ketidakpercayaan dirinya. Iya. Nggak percaya dengan jaminan Allah sehingga masih aja dipegang. Iya. Kalau udah lost kan udah ya sadar aja. Iya. Bahasa sakleknya begini, kalau bahasa saya dulu waktu saya melepas total itu. Toh saya mati pun dalam kebenaran saya sahih gitu aja. Ngapain pakai gitu-gitu? Oh. Karena para sahabat pun punya tapi nggak pernah dipakai gitu. Jadi ya kayak kebal kan sahabat pasti Oh, punya. benar. Rasulullah aja masih Ada kebenaran. lama. Abu di kan. Yang lucu saya ditanya begini, kan Rasulullah itu masih dijaga malaikat, kenapa dia tidak pernah ngapain masih kenapa malaikatnya jagain ya Pak? Iya. Karena Rasulullah nggak ngandelin itu. Nah, gue yang sampai ke Polda Netes itu bakal digulung tuh buminya sama malaikat. Yang peristiwa di apa? Oh, dari Taif. Iya Taif kan dilempar kan sampai berdarah kan, dadangin darahnya kan kayak Jangan sampai menetes, Iya. karena takutnya buminya ngamuk. ngamuk ya. So, Kalau Rasulullah kan pasrah aja. iya pas buminya itu ditangani sama semua. Ya Allah. Karena ketika nanti kita dalam kesulitan pasti itu Allah tolong kita. Ya para malaikat tolong kita. Nah, pokoknya kita nggak tahu pakai pada saat apa Allah nolong kita gitu kan, kita nggak tahu. Nah, iya memang kondisi kita nggak tahu. Itu namanya karomah. Kalau bisa Dari si- demonstrasi mah namanya bukan karomah. Emang mujizat bisa dipelajari kan? Ini namanya debu. Iya. Nabi Musa itu kan nggak pernah Iya, nggak tahu kalau ya. mau kalau dia mukul Tongkat. itu mau sebelah kan nggak tahu. Iya nggak tahu. Kalau tahu nggak bingung pak. Dan itu nggak bisa diulang lagi pakai. Ketawanya enak banget, seru banget. Oh, di situ lagi. Ya udah, cowok mau mengejar. Kalau orang dapat perang Allah orang kampung nggak akan jadi Apa? Raja atau baik. Berarti tersingkapnya semua misteri nanti di surga ya. Kagak. Kita bisa waktu di dunia ini black hole dulu apa ada di semua rahasia ya. Makanya nanti salah benernya ketahuan sekarang mah kan salah bener menurut persepsi kita. Iya. Pemahaman kita. Cuman kita. Cungur. Ternyata gue salah dulu. Nyesel dah. Aduh. Mampus. Jangan pura-pura gua harus banget. Hidup ya. Udah wih. Ini. Ya kan pakai sebetulnya kan Rasulullah udah jamin nih pakai umatnya jadi ya ke surga semua gitu kan. Tapi kan ada orang yang sampai kayak santai gitu kan. Nanti dari jalan Allah sama Rasulullah gitu kan. Ada juga orang yang kayak kita gitu kan nyari apa berusaha gitu kan. Nah itu gimana pakai kan? Ya kalau lihat itu perjuangan kita atau apanya pakai? Iya jadi tetap ada ikhtiar kita. Tiarnya gitu ya. Ya siapa Lah, itu kan sebenarnya yang masukin siapa? satu bukan cuma untuk orang yang berdosa sebenarnya. Iya. Orang yang berdosa pasti ditolong. Yang waris dulu siapa? Tapi pasti. Iya. Tapi kan ini di neraka dulu nih orang yang ditolong Oh. dari neraka kita kan sebenarnya
masuk jalan neraka tuh kalau bisa jangan mampir gitu. Iya, nah kan ya itu kan jadi Orang-orang yang berpikir nanti udah tahu Iya. itu jadi agama semaunya derek gitu. Heeh. Nah benar dibilang Rasulullah. Nah kita nggak mau yang di sini kalau bisa jangan dapat takdir. Kita yang dapat syafaat itu yang tadinya ahli selamat neraka, itu ya pokoknya. Iya. Bahkan sahabat pun minta syafaat Nabi. Bagi orang yang udah soleh pun kayak sahabat minta syafaat Nabi Iya. untuk lebih tinggi derajatnya di syafaat. Ya kan tingkatan surganya dari 5 jadi 7 gitu Pak. Jadi kita mau di emper juga udah. Gak apa-apa lah. Kayak kita yang tadinya masuk neraka jadi gak jadi. Iya. Jangan kalau yang tadi dia di neraka baru tolong sama Nabi. Jangan pakai enak. Oh, itu. Oh. Makanya yang sana-sana tegar di surga terus gue juga mau Rasulullah di aku gitu kan. Itu putus asa dalam hidup. Itu nggak sadar tugas dunia tadi manusia yang penting jangan lepas dari kesadaran diri tentang tugas kita di dunia apa gitu. Ya sebagai abdul, sebagai khalifah, sebagai maklumat itu aja sebenarnya. Jalannya tugas-tugas kita. Kemudian kita sholat, kita ngaji. Sebagai umat ya kita bersosialisasi. Untuk alam ya kita jaga lah semampu kita minimal di rumah ada orang satu misalnya. Cuma enak banget aku ngomong, gua kemana lagi? Jangan tadi gua neraka dapat syafaat. Iya, sekarang belum ngerasain emang sehari di sana. Yang kita belum masuk sini. Sama orang belum masuk penjara, orang ngomong Iya, iya. gimana gitu. Bener-bener. Dia udah ngomong kan gue gitu. Nah, itu kan. Tuh mana? Yang punya karpet masih di sini. Jauh. Yang ambil Bisa. Sampai keluarganya Nabi aja kalau misalnya pernah cerita kalau disebut apa ketika sama karena Nabi yakin ada pasti Tadi siapa? Masuk ya iya. maka sujudlah kepada Allah gitu. Jadi masih tetap keluarganya diberikan. Orang diingat nih. Sebenarnya kalau keluarga Nabi kan pasti Iya, jaminan. tolong aku dengan kau banyak surga di hadapan Allah tetap Nabi pesan. Ya saking sayang Nabi jangan sampai masuk ke neraka maksudnya. Iya. Itu malah umatnya ngenteng-ngenteng neraka kan dapat syafaat. Iya. Oh udah masuk neraka tetap aja nangis-nangis gitu. Enggak enak. Nah kita yang sekarang kayak ngaji, tapi kita ikhtiar biar nggak masuk ke situ gitu. Yap. Jadi bahasa kasaran nolongin, tapi lo yang kenal dulu dah gitu. Wasilah. Kenal dulu. Nah kan tuh kayak Rasulullah kan bisa tahu kayak nyiriin dari bekas apa, bekas wudunya gitu Pak. Nah itu tanpa diaku, apa kita ngaku lagi pakai ya? Rasulullah aku. Enggak, nanti umat Nabi Muhammad yang sekarang jalanin syariatnya, kita disebut Quran muhajalin jadinya. Muka yang bercahaya min asari wudu atau min asari sujud. Iya. Nah berarti nanti di akhirat sujud-sujud kita ini yang paling berharga di dunia seisinya Pak. Karena sujud inilah yang membuat cahaya kita tidak. Kita berbuat kebaikan lagi mempersen nur cahaya kita. Sampai doa Nabi kalau habis subuh itu Allahumma sami nuron, wa basari nuron. Ya Allah tambahkanlah cahaya ke dalam mataku. Nabi aja masih minta cahaya. Masyaallah. Karena nanti yang paling terang cahaya itulah Rasul. yang nggak usah ngaku dan bulan Iya. ini umatku nih. Begini dulu ada sahabat tanya, ya Rasulullah, nanti kan orang disatukan dalam satu tempat nih. Iya, dari Iya. mulai pertama sampai terakhir. Merah. Nah, bagaimana cara Anda bisa membedakan oh ini umat saya, ini yang bukan? Bukan, iya. Lalu Nabi bilang gini, coba kalau antum punya onta 100 ekor ngumpul dengan onta yang lain. Sementara ontamu kamu tanding dengan onta putih itu paling kecil. Masuk merah Kalau Jo. onta itu berhubung dengan onta-onta orang lain, apa kamu bisa mencirikan ontamu? Bisa, Bisa. karena ada tanda putih yang begitu. Aku pun begitu kepada umat. Itu kena pinggir doang. Nanti aku gak usah ngaku-ngaku, umatku itu gurun aja gitu. Mukanya bercahaya dari bekas dia wudhu ketika di dunia atau bekas sujud ketika di dunia. Anjab rayat. Wudhu sama sujud itu, makanya sujud ini ibadah yang paling tinggi. Orang bisa sujud itu udah luar biasa, kita bisa sholat itu udah luar biasa. Itu yang paling berharga nanti. Hah, giling ini Ji. Kita zikir, kita cahaya. Kalau bahasa saya energi positif sebenarnya. Ya Allah. Pinjam ya. Ya. Ih. Udah. Idih, cakep. Lagi. Idih, cakep. Kayak puasa kan mulutnya harum, udah ketahuan Pak. Harus sohib itu berarti nanti harum mulutnya.
masuk babu royan. Dibetulkan aja babu royan itu buat obses orang yang malaikat juga tahu deh ini masuk aja gitu. Harum mulutmu masih sering puasa. Cuma memang ada cahaya yang terang. Nah, malaikat kan SOP-nya gini, Pak. Di menseleksian umat lah manusia itu. Allah sedang barang siapa yang cahayanya terang, minasa dulu berubah jadi berarti itu umat Nabi Muhammad. Masukkan ke golongan kanan. Yang gelap itu di golongan kiri berarti orang kafir katakan. Malaikat tugasnya itu yang terang wajib pada Muhammad kanan. Asal lihat yang remeng-remeng. Nah kan ada yang itu cahayanya tersebar karena cahayanya di kaki doang Pak gitu. Oh. Nah kembali kan bingung ini masuk kemana nih? Nah itu dibersihkan dulu cahayanya lebih terang. Nah kita nggak boleh masuk kayak gitu. Makanya umat Nabi sepertiga yang itu kalau dibaca di belakang sepertiga umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab. Allah maj'alna minhum doanya ya Allah masuk Adri sama Adri. Ayo bener serius Mama saya. Oh, usaha-usaha kita dalam rangka itu pakai ya? Iya. Oh. Saya wakil sabar. Jadi bukan takdir pakai itu Pak ya? Kita ambil berapa tak? Contohnya? Ya kalau di ayat sekarang itu kata Tuhan Allah kan berdasarkan hukum yang sudah Allah berikan undang-undang. Nanti kalau memang kita di ayat yang termasuk berpengajaran, ya berarti kita ditakdirkan golongan kanan. Takdir ikhtiari namanya. Iya. Atas ikhtiar kita, usaha kita di dunia ini, maka kita masuk golongan kanan. Kalau yang gelap-gelap, ya orang kafir di neraka. Banyak ada golongan yamin, ada golongan simam. Nanti di Telaga Kausar dimandi lagi pakai baru. Iya. Bagi orang yang ada neraka dimandi di situ, bagi yang tidak di neraka diminumkan dari sungai. Oh, dan kasih tidak- minum. iya. Ya Allah. Dan tidak akan pernah haus selama lamanya kalau Telaga Kausar. Masalahnya nggak pernah ngopi walaupun tafsirannya Kausar itu kenikmatan yang banyak banget. Ya di akhirat maksudnya dikasih surga dan kenikmatan paling tinggi ya ketemu Allah sama Rasul. Ngomong udah punya kuncian. Udah lagi Ini ikhtiar kita, ibadah itu ikhtiar kita. Iya. Teman. ini cuk tarik Kalau di Kan. Belum waring saya. Omeng kan ngomong Indo Cafe. Erne bentar tak grogi. Belum waring. Tetap ada kelas. Makanya surga itu ada tingkat-tingkatnya tergantung amal perbuatan kita sebenarnya. Ya tergantung amalnya di tingkatan berapa nih pasnya gitu. ya Allah Indo capek. Suling. Emang bener dua ya. Sujud doa. Ya. Pik motor aja pik motor aja pik motor aja kita Ini nyobain kita. pik Nah nanti pada tingkatan hakikat Anu motor, ah. sujudkan hati. Heeh. Jadi bukan cuma sujud itu kalau di tingkatan Kamera ya, ah, ya? kelas-kelas itu kan. Ada orang ahlinya sujud kepada Allah di mana pun Iya. akan tunduk patuh kepada perintah Allah. Mana sujud Dia itu mah bisa hamba yang tunduk patuh kepada perintah Allah. Kopi yang Sujudkan hati. metik itu jok metik Kepasrahan itu bukan diri sendiri. Pasrah kita pasrah kepada aturan Allah. bosnya bungkuk bungkuk Sana toh. Brodit itu, Bro. Ah, gratis. Oh, ganjal toh. Ganjal itu. Oh, kan? Tuh ganjal toh. Tentaris ya. Saya paling nggak bisa. Padahal belajar pertama motor kopi. Saya pertama motor Vespa. Oh, Iya, Tapi kopi. kopinya nggak berat. Iya, berat. Kalau setutnya aus kan dia nggak berat. Tadinya enggak mau. Bertak gitu. Kalau Ini
Sering lompat. Itu nggak kalau miringin? Biar Dia turun. Oh. Kan tinggi dia. Miringin dulu. Seninya gitu seninya. Kamu nggak apa-apa. Tinggal kita isi koma. Buat Andrinya nih, kopi nih. Nih. Kan menjaganya yang jauh. Ya salah. Ada aja. Kita mengganggu dulu. Padahal ini begini tuh. Ini begini. Betapa nanti di akhirat begitu. Betapa baru kita merasakan betapa berharganya sujud kita yang cuma 2 menit gitu. Wah, itu yang nyelamatin. Gimana sih? Hebatnya rasanya. Yang enak Oh, itu oh, sujud. Kalau orang sakit mah. Udah boleh nyetel ya? Kayak udah masukin kan? Hijau. Namanya fitron itu ada sholat, ada Kamu zikir, udah masuk? baca tasbih, baca Kapan? hadis. Eh? Zikir itu kan sebenarnya untuk tetap menjaga jiwa kita tetap di jalan. Gua di jam pagi gua narikin sampah nih lu kagak tahu. Kira kalau orang lagi sombong berarti ya merasa dirinya tuh akhirat. Ayo kan ayo. Nah, tahunnya sombong orang itu enggak kan bagai. Iya, kalau dari indikasinya ketika sudah ditanya gini, ya Rasulullah siapa yang sombong itu? Iya. Kata Nabi ada 2 cirinya. Oh, ya. Waktu sahabat tapi apakah orang yang punya mobil bagus, oh bukan itu ini yang dibilang sombong. Orang yang sombong itu satu batul hak, menolak kebenaran. Oh. Ngaji lah buat apa? Iya. Itu orang sombong. Yang kedua baru wagom itu nas, merendahkan orang lain. Nah, gue kan yang ini pakai kedua ini ya. Mana orang lain banyak kan. Kesombongan yang paling berat yaitu menolak kebenaran. Abu Lahab pakai ya. Abu Lahab. Kebenaran. Barang sama musik aja ya? Cakep. Dari barang, musik turun di situ bang. Turun di situ bang, itu mau belok kanan. Oh, buaya. Isi. Ya Allah. Tidak tadi Fikri. Imronnya merinding. Ya bukannya salah, cuma Itu ada semua. Oh, sama-sama mau keluar aja. yang penting Allah buat apa? Buat apa? Baca Quran kan bahasa beliau. Tapi soal ini. Ya itu jadi jalanan. Malah naik Ya Allah. Ada janji kayak gini juga.